Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kampanye praktik baik yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika di kelas 11 PST SMK Negeri 5 Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia oleh saya sendiri, Mutiara Winda Santoso, yang merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Program Studi Matematika Universitas Jember. Sekarang, mari kita simak bersama isi dari videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Sebelumnya, mari kita bahas tentang konsep ZPD. Konsep ZPD pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog berkebangsaan Soviet yang bernama Lev Vygotsky. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Vygotsky mendefinisikan ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuannya, merupakan contoh dari kemampuan aktual, dan kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebayanya yang merupakan contoh dari kemampuan potensial. Sehingga bimbingan yang dilakukan dapat berupa scaffolding. Scaffolding adalah bantuan atau support kepada seorang anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Scaffolding merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada siswa dari guru atau teman sebayanya untuk mencapai apa yang harus dipahami dari apa yang sekarang sudah mereka ketahui. Sehingga, scaffolding sangat berhubungan erat dengan ZPD. Di sepanjang sesi pengajaran, seseorang yang lebih terampil atau seorang guru atau teman sebaya yang lebih ahli dapat menyesuaikan jumlah bimbingan sesuai dengan kinerja anak yang ada. Ketika siswa sedang mempelajari sebuah tugas baru, orang yang lebih terampil dapat melakukan pengajaran langsung. Seiring meningkatnya kompetensi siswa, bimbingan yang diberikan juga lebih sedikit. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal di kelas 11 PST SMK Negeri 5 Jember. Latar belakang mengapa saya menggunakan penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran matematika di kelas 11 PST SMK Negeri 5 Jember adalah saya mengakui bahwa siswa kelas 11 PST memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat siswa dengan tingkat pemahaman yang tinggi sehingga siswa dengan mudah langsung memahami penjelasan guru. Namun, terdapat juga siswa dengan tingkat pemahamannya yang masih kurang sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari guru. Hasil dari observasi yang saya lakukan di kelas menyatakan bahwa siswa di kelas 11 PST rata-rata sudah mencapai tingkat perkembangan aktual, di mana siswa sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalahnya sendiri. Meskipun demikian, masih terdapat siswa yang berada pada tingkat perkembangan potensial, yaitu siswa yang harus diberi bimbingan atau dituntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keragaman karakteristik siswa dalam tingkatan pengetahuan tersebutlah yang menjadi latar belakang saya dalam menerapkan scaffolding pada kegiatan pembelajaran matematika di kelas 11 PST SMK Negeri 5 Jember. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi scaffolding, yaitu pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan jenis kemampuannya untuk mengetahui ZPD siswa. Pada langkah ini, kita dapat mengetahui seberapa besar scaffolding yang akan diberikan pada masing-masing siswa. Berdasarkan langkah pertama tersebut, sebelum saya memulai memasuki materi baru, saya melakukan tes asesmen awal terlebih dahulu atau tes diagnostik kepada siswa di kelas 11 PST.
Materi baru yang akan saya ajarkan adalah tentang transformasi geometri, sedangkan materi untuk tes diagnostiknya adalah tentang matriks sebagai materi prasyarat dari transformasi geometri. Dari hasil tes tersebut, saya membagi siswa menjadi 3 jenis kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya, yaitu kelompok akan berkembang, di mana dengan kemampuan yang rendah, kelompok siap berkembang, dan kelompok mahir. Langkah yang kedua adalah merancang persoalan atau permasalahan matematika sesuai dengan ZPD siswa. Pada tahap ini, guru mencoba untuk menjabarkan tugas-tugas serta tujuan pembelajaran yang diharapkan. Permasalahan yang diberikan dilakukan bertahap dari persoalan mudah hingga tersulit. Dalam penerapannya di kelas 11 PST, saya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai media pembelajarannya. Dalam merancang LKPD, saya juga menyesuaikan persoalan atau permasalahan matematika di dalamnya sesuai dengan ZPD siswa atau sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Sehingga LKPD yang saya rancang dan susun memiliki 3 jenis, yaitu LKPD untuk kelompok siswa akan berkembang, kelompok siswa berkembang, dan kelompok mahir. Konten LKPD juga sudah memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah mengerjakan, dan juga permasalahan yang diberikan dilakukan bertahap dari persoalan mudah hingga tersulit. Saya juga memberikan contoh soal kontekstual, di mana soal yang dibuat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar minat dan motivasi belajar mereka dapat meningkat karena diberikan materi yang relevan dengan mereka. Tahap yang ketiga adalah guru memantau proses pembelajaran dengan terus memberikan bantuan, dukungan, serta clue-clue untuk penyelesaian permasalahan. Siswa menjadi lebih mandiri untuk mencari solusi dari kata kunci yang diberikan oleh guru. Dalam penerapannya, intensitas pemberian bantuan atau scaffolding kepada siswa saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga siswa akan dapat menerima bantuan atau scaffolding secara tepat sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, untuk kelompok akan berkembang, saya memberikan scaffolding yang intens selama proses pembelajaran. Untuk kelompok siap berkembang, saya memberikan bantuan scaffolding tidak terlalu intens selama proses pembelajaran. Dan untuk kelompok mahir, saya mengawasi mereka dan sesekali memberikan scaffolding selama proses pembelajaran. Dengan melakukan hal itu, akan terjadi pemerataan pemahaman konsep pada masing-masing siswa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuat mereka antusias selama mengikuti pembelajaran, bahkan saat diminta untuk mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas sekalipun. Tahapan yang keempat adalah guru memberikan evaluasi dan umpan balik dari hasil atau solusi yang telah dicapai siswa. Dalam penerapannya, setelah siswa selesai mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok, saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu dengan memberikan pertanyaan singkat kepada mereka tentang bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang sudah mereka pelajari dari materi ini? Bagian mana dari materi yang tidak mereka pahami? Dan apa saja kesulitan yang mereka hadapi selama proses pembelajaran berlangsung? Dari kegiatan refleksi tersebut, selain dapat sebagai bahan bagi siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, tapi juga dapat sebagai bahan bagi guru untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung, sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, mari kita bahas tentang hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang pertama adalah siswa menjadi terbiasa untuk mengkonstruksi pemahamannya secara mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman konsep yang lebih matang. Yang keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Dan yang kelima adalah memupuk jiwa kolaboratif siswa. Dan yang keenam adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pada siswa. Sekian video dari kampanye praktik baik yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika di kelas 11 PST SMK Negeri 5 Jember.
Terima kasih karena sudah menonton video ini dan semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Sampai jumpa.